Kembali di iNews sore pemirsa, gladi bersih HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta disaksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hari ini merupakan latihan terakhir jelang acara puncak yang dihelat Minggu 5 Oktober nanti. Ribuan personil TNI dari 3 matra yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut mengikuti gladi bersih di kawasan Monas sejak Jumat pagi. Selain defile pasukan, pada hari Minggu nanti TNI juga akan memamerkan dalam parade 1047 alutsista seperti kendaraan taktis, artileri, helikopter hingga pesawat tempur. Pada tahun ini TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Pesawat tempur andalan TNI AU telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada HUT ke-80 TNI Minggu esok. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik. Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Juga ditampilkan formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Salah satunya saya sebutkan dari pertama itu adalah Naga Flight, nanti akan melaksanakan high G manuver di atas Monas. Itu adalah gabungan dari Skadron Udara 3 dan 16. Kemudian ada Combat Flight dari Skadron Udara 16, dia akan melaksanakan dogfight. Kemudian nanti yang diakhiri ditutupi oleh Falcon Flight, itu gabungan dari 3 skadron, Skadron Udara 3, 14, dan 16, melaksanakan formasi 9 pesawat. Rangkaian demo udara akan menampilkan beragam manuver atraktif. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, bendera merah putih berukuran besar robek dan melayang di udara saat persiapan peringatan HUT ke-80 TNI. Peristiwa itu akibat material bendera yang tidak kuat menahan hembusan angin kencang. TNI memberikan penjelasan terkait peristiwa robeknya bendera berukuran raksasa tersebut. Kapuspen TNI, Maijen TNI Freddy Ardiansyah mengatakan bahwa bendera robek akibat tiupan angin yang kencang, sehingga material bendera yang tidak kuat menahan dan robek. Namun dari peristiwa ini TNI bisa mengevaluasi kesiapan material atribut yang digunakan, sehingga tidak akan terulang saat peringatan HUT ke-80 TNI pada hari Minggu mendatang. Di dalam gladi, ya saya jelaskan di sini juga sekalian, bahwa dalam gladi latihan ataupun rehearsal itu kita memang menguji selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus ya, sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari bahan-bahan itu, sehingga alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut di tengah Teluk Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran alutsista Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut dari atas KRI Dr. Rajiman Wedyo di Diningrat. Parade kapal perang ini digelar di tengah Teluk Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Menko Polkam Jamari Caniago, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Presiden dan pejabat negara lainnya menyaksikan parade militer kapal perang TNI AL yang dipimpin kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang dan 2 kapal latih taruna Akademi Angkatan Laut, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa, juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Penghargaan ini tak hanya diberikan kepada perwira aktif, namun juga perwira yang telah pensiun. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat dan pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan, tim kami ada tim investigasi untuk keracunan, MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan, kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan, SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan ready lah. Berarti ada. Sementara itu, Kementerian Kesehatan pun membuka hasil uji sampel MBG bermasalah dalam raker di DPR RI. Hasilnya ditemukan bakteri, virus, hingga zat kimia dalam MBG yang dibagikan. Kami presentasikan pada saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada, ini yang paling baru karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah, mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita
lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya seperti apa kalau dia kena. MNC Peduli bersama Yayasan Indonesia Setara dan Innotech Foundation dan didukung MNC Tourism menggelar program Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera atau Desa Emas di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan juga kompetensi para peserta UMKM dengan memberikan pendampingan bantuan dan juga berbagai pelatihan teknis, termasuk pemasaran dan promosi. Kick-off program Desa Emas atau Ekonomi Maju dan Sejahtera sukses dilaksanakan di KEK MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai pelatihan teknis hingga strategi pemasaran diberikan kepada perwakilan 36 UMKM dari 15 desa di sekitar KEK MNC Lido City dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Program yang diinisiasi MNC Peduli bersama Yayasan Indonesia Setara, Innotech Foundation, serta didukung oleh MNC Tourism ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem jantung ekonomi UMKM berbasis desa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. Sebetulnya ya UMKM kita tuh sangat tangguh, segala sesuatu tuh mereka bisa tangani lah seperti itu. Nah, kehadiran kita di sini kan untuk mempermudah ya. Di sini kita membantu upscaling mereka dari segi packaging ya, tapi juga dari sisi promosi membantu para pelaku UMKM supaya mereka bisa berkembang dan memang mereka adalah tulang punggung dari ekonomi Indonesia. Kita harapkan penjualannya akan meningkat dan bisa meningkatkan skala usahanya dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Terima kasih untuk MNC Peduli yang juga sudah mendukung penuh acara ini. Hadirnya program Desa Emas menjadi harapan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan serta memperluas pasar bagi produk mereka. Alhamdulillah ya kita bisa tergabung ke program Desa Emas ini di bawah MNC Peduli, bisa ditingkatkan lagi, mungkin bisa nanti juga menaikkan produksi kita juga gitu. Peluangnya sangat besar sekali karena kan di sini juga kan keangkat ya ekonominya ya, karena ada KEK ini ya. Mudah-mudahan kedepannya ya KEK ini merangkul warga-warga sekitar untuk mengembangkan kreativitasnya gitu. Berbagai bidang UMKM menjadi prioritas program Desa Emas dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis desa ini, yakni bidang pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, fashion, dan kerajinan. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafikoh, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 siap untuk menghadapi skuad Arab Saudi. Jangan lewatkan informasinya sesaat lagi di iNews Sore.